dasar magnet rezeki yang kedua yaitu tentang the law of projection, Bapak Ibu. Jurus yang kedua di magnet rezeki berbicara tentang the law of projection. Apa sih the law of projection itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah nggak ketika kita membuka mata di pagi hari. Membuka mata di pagi hari, yang terlihat apa sih biasanya? Mungkin ruang tamu tertata rapi, kemudian kita melihat anak-anak kita ceria, bahagia, kita lihat suami istri kita mungkin melakukan suatu tugas di pagi hari, mungkin istrinya masak, pokoknya, apa yang kita lihat itu Bapak Ibu, apa yang kita lihat itu adalah realitas sekunder kita. Atau mungkin anak-anaknya bertengkar di pagi hari, atau ruang tamunya nggak rapi, itu semua adalah realitas sekunder, dari pikiran kita. Yang perlu kita lakukan adalah realitas primer kita, pikiran kita Bapak Ibu. Apapun yang Allah hadirkan, apapun kenyataannya, misalkan ruang tamu nggak rapi, istri belum masak, suami belum misalkan antar ke pasar, atau terlihat suasana rumah sangat tidak nyaman sekali. Itu faktanya ya Bapak Ibu, itu realitas sekundernya ya. Yang paling penting kita menjaga realitas primer kita. Pikiran kita harus tetap positif. Ruang tamu nggak rapi, keren sekali, bagus sekali. Nah itu Bapak Ibu, itu salah satu kunci rahasianya kita memahami itu. Misalkan ketika saya mohon izin, Bapak Ibu, tahu nggak, laptop itu ya, laptop itu ketika saya mengetik huruf A, kemudian ada proyektor yang memancarkan dan ada apa Bapak Ibu, slide-nya ya. Di layar itu, di laptop itu saya mengetik huruf A. Kemudian di tampilan di slide itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan keluar huruf A. Begitu pula ketika saya mengetik huruf B yang ada di tampilan di slide, dipancarkan oleh proyektor itu juga sama apa Bapak Ibu? Huruf B. Nggak mungkin ketika saya mengetik huruf A, keluar tampilan di slide itu huruf misalkan A, B, C, D, E. Tidak mungkin ya. Sama dengan pikiran kita Bapak Ibu. Eee, Otak kita itu sama dengan proyektor. Sedangkan laptop ini Bapak Ibu, laptop ini adalah pikiran kita, perasaan kita, spiritual kita. Ketika kita berpikiran yang baik Bapak Ibu, otak itu akan memancarkan juga Bapak Ibu, kebaikan demi kebaikan. Begitu juga ketika kita berpikir hal-hal yang nggak baik. Misalkan, "Ih kamu bodoh, ih kamu, nakal." Ketika kita berpikir seperti itu Bapak Ibu, otak kita menangkap, nakal, bodoh, dan itu akan terproyeksi menjadi doa untuk diri kita sendiri. Tadi saya sudah sampaikan, setiap pikiran adalah doa. Setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun tidak positif. Kira-kira ketika Allah mau mengabulkan doa kita, baik itu positif maupun tidak positif, Bapak Ibu mau yang mana? Pasti mau yang positif. Tapi Bapak Ibu, otak kita itu sangat dahsyat sekali. 2 juta informasi per detik yang masuk dalam otak kita, itu diolah Bapak Ibu. Mau nggak mau, suka nggak suka, kilatan cahaya sebanyak 2 juta itu Bapak Ibu, per detik. Itu akan diproyeksikan 60.000 pikirannya, itu setiap hari itu keluar. Dan itu yang akan menjadi nasib kita. Kebayangkan Bapak Ibu, misalkan pagi hari, Bapak Ibu pagi-pagi, melihat berita tentang apa ya, setajam apa itu namanya, setajam gergaji atau setajam apa itu, setajam silet ya. Nah, di dalam situ Bapak Ibu, itu berisi tentang berita apa? Mohon maaf, mungkin berita tentang artis-artis yang, eee selingkuh, terus berita tentang korupsi, berita tentang intinya tentang gosip-gosip semua. Nah, itu Bapak Ibu kita santap itu. Berita, informasi itu tuh Bapak Ibu izinkan masuk dalam pikiran kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu kita
proyeksikan dan itu nanti akan menjadi nasib kita. Mau nggak seperti itu Bapak Ibu? Berbeda dengan ketika kita mungkin pagi hari kita melihat suatu kajian Islami, atau mendengarkan tausiah-tausiah. Nah, seperti itu juga jadi konsumsi dalam pikiran kita Bapak Ibu. Masuk baik, keluarnya juga baik, masuknya nggak baik, keluarnya juga nggak baik. Jadi yang perlu kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita perlu mengendalikan apa-apa yang masuk dalam pikiran kita. Karena sudah jadi hukumnya tadi ya, setiap pikiran adalah doa, setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun tidak positif. Ketika Allah mengabulkan doa-doa kita, tentunya yang positif-positif saja ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa informasi 2 juta informasi per detik itu Bapak Ibu kita serap. Kemudian dari 2 juta informasi itu akan terwujud 60 pikiran setiap hari. Bayangkan, tadi saya sampaikan kita konsumsi berita tentang artis-artis yang, mohon maaf di luar pikiran kita tidak baiklah itu kita konsumsi. Kemudian kita pancarkan sendiri, oh artis itu ternyata begini, tapi sadar nggak Bapak Ibu, itu sama dengan mendoakan untuk diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu, di mana salah satu rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Jadi kita menjadi pengendali atas pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin di film kartun ada yang namanya pengendali siapa Bapak Ibu dulu ya? Pengendali air, pengendali udara, pengendali api. Ini kelihatan banget ya kalau kita suka nonton film kartun nih. Nah, kita menjadi pengendali atas pikiran kita sendiri. Setiap ada informasi yang nggak bagus masuk, set, kita ubah, kita paksakan. Wow, keren. Wow, bagus sekali. Yang penting kita paksakan dulu Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa semua fakta yang terhidang itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita paksakan untuk selalu berpikir positif. Oke, ini ada siapa? Bunda Puspasari Dewi ya. Sejak ikut camp Magnet Rezeki 2017. Iya. Garbage in, garbage out. Masuk sampah, keluar sampah. Tapi ketika kita memasukkan berlian, yang keluar juga berlian. Diamond in, diamond out. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat yang luar biasa di tim Bu Andin dan sahabat-sahabat Armina di seluruh Indonesia ini ya. Sekali lagi kuncinya adalah kita sebagai pengendali atas pikiran kita. Faktanya tidak penting. Yang paling penting adalah respon positif kita dalam menyikapi fakta tadi. Bangun tidur, terlihat suasana rumahnya berantakan Bapak Ibu, kita paksakan dalam pikiran kita, ucapan kita apa? Wow, keren sekali, indah sekali ruang tamuku ini. Insya Allah keindahan, kebagusan itu akan hadir dalam pikiran kita. Kita mengundang apa? Kebagusan, keindahan dalam pikiran kita. Ketika kita mau makan di meja makan, mungkin istrinya belum masak, hanya ada apa? Hanya ada tudung saja yang tertutup dengan serbet ya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, itu responnya gimana? Wow, mungkin sebelum kenal magnet rezeki akan marah-marah, "Hei istriku, kamu ini males sekali." Mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi stop Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu semuanya mengenal ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu akan selalu memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Suaminya lapar nih, pingin makan, tapi istrinya belum masak, tetap direspon positif. "Ya Allah, istriku, kamu cantik sekali, kamu rajin sekali hari ini." Seperti itu. Anak-anak kita nakal, mungkin menjatuhkan mohon maaf, mungkin menjatuhkan vas bunga kesayangan kita, kita respon dengan positif. Mungkin dulunya kita akan berucap, "Hei anak nakal, anak kurang ajar." Sekarang kita ubah, paksakan untuk selalu hal yang positif. Anak keren, anak pintar. Vas bunga ini tidak mohon maaf ya Bapak Ibu,
vas bunga ini limited edition, tapi kamu memecahkannya, tapi kamu keren sekali, kamu rajin sekali. Insya Allah kekerenan demi kekerenan akan hadir dalam keseharian kita. Ketika kita memancarkan hal-hal baik, Bapak Ibu, insya Allah kebaikan demi kebaikan akan hadir dalam hidup kita. Ketika kita memancarkan hal yang tidak baik, sama, ketidakbaikan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Karena siapa yang mengundang? Diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tadi saya sampaikan, apapun fakta yang terhidang, itu tidak penting. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah respon positif kita harus selalu positif. Harus selalu keren, Bapak Ibu. Apapun sudah keren. Karena apa? Karena setiap pikiran adalah doa. Ini ada di hadis qudsi ya Bapak Ibu. Ini indah zoni abdibi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Dan uduni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Di dalam Quran Surat Al-Ghafir ayat 60 ya Bapak Ibu. Ketika Allah mau mengabulkan apa-apa yang Bapak Ibu inginkan, itu mau dikabulkannya yang baik-baik atau tidak baik. Pastinya hal-hal yang baik ya. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang paksakan selalu untuk selalu apa Bapak Ibu? Berpikir yang positif ya. Bisa ya Bapak Ibu, sepakat ya, apapun semuanya yang terhidang, mungkin Bapak Ibu dilecehkan teman, atau aibnya disebar di sosmed, atau misalkan Bapak Ibu digosipin tentang hal-hal yang tidak baik, itu semua nggak penting Bapak Ibu. Yang paling penting apa? Respon positif Bapak Ibu. Ya Allah, muliakan, bahagiakan sahabat yang menyebarkan aib saya. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, jadi melawan semuanya dengan apa Bapak Ibu? Doa terbaik, hal-hal yang positif. Insya Allah kepositifan demi kepositifan akan hadir dalam keseharian kita. Ini Bapak Ibu terkait dengan salah satu cara untuk selalu kita berpikir yang positif, berprasangka yang baik, yaitu dengan cara melatihnya. Melatih husnudon. Karena apa Bapak Ibu? Karena taman yang paling indah di dunia ini adalah apa? Husnudon billah. Apa-apa itu sudah baik. Apa-apa kita selalu berprasangka, berpikir yang positif kepada Allah. Yaitu tadi sudah saya sampaikan adalah paksakan diri untuk selalu berhusnudon. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang ya, apapun yang terjadi, wow keren, alhamdulillah ya Allah, bagus sekali. Mobilnya baru, tiba-tiba ditabrak dari belakang, mungkin pecah ada salah satu bagian itu, tetap Bapak Ibu, wah keren sekali ya Allah, bagus sekali ya Allah. Kemudian yang kedua, cara melatih husnudon kita dengan apa? Meninggalkan asupan persepsi tidak positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kebiasaan pagi-pagi kita melihat televisi, tontonan televisi yang isinya apa? Isinya tentang gosip, tentang sesuatu hal yang tidak baik. Nah, itu tinggalkan Bapak Ibu. Tinggalkan asupan-asupan persepsi yang tidak positif. Karena apa Bapak Ibu? TV itu ya Bapak Ibu, 86-400 per jam itu akan diserap. Otak kita kan tadi sangat luar biasa dahsyat ya Bapak. 2 juta informasi itu masuk dalam otak kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu masuk dalam otak kita. Yang paling penting dalam pikiran kita apa tadi? Untuk mengendalikannya, untuk memaksanya agar selalu positif. Kemudian kita tinggalkan apa Bapak Ibu? Gosip, gibah, berita buruk, itu kita tinggalkan. Kemudian misalkan ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, itu Bapak Ibu langsung lawan. Kan itu masuk kan, informasi masuk, aduh gimana nih caranya kok terlanjur masuk itu berita-berita nggak bagus, Bapak Ibu ucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus dipaksakan untuk mengenolkan, namanya mengenolkan hal-hal tidak positif itu masuk dalam otak kita. Kemudian apa Bapak Ibu? Yang selanjutnya yaitu memaksa untuk masuk ke dalam goa keajaiban. Paksakan diri untuk selalu berada di dalam goa keajaiban. Goa keajaiban itu apa sih Mbak Dian? Ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mungkin ya, tapi akan saya kupas sedikit saja. Pribadi magnet rezeki adalah pribadi yang suka sekali dalam goa keajaibannya Bapak Ibu. Apa sih goa keajaiban kita? Kalau dulu mungkin Nabi Yunus, goa keajaibannya apa Bapak Ibu? Di dalam perut ikan.
Gua keajaiban Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah ampuni, Allah ganti dengan mukjizat demi mukjizat. Kemudian misalkan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu juga pernah di dalam goa, yaitu di dalam sumur. Beliau dilukai saudaranya ya, mungkin ya ada kisah di dalam surat Yusuf tadi. Nabi Yusuf ada gua keajaibannya di dalam sumur, tapi ketika Nabi Yusuf minta ampun sama Allah, ternyata beliau diangkat menjadi salah satu bendaharawan di kerajaan. Sedangkan kita, gua kita apa untuk sekarang ini? Gua kita adalah terus fokus untuk apa Bapak Ibu? Selalu berada dalam hal-hal yang positif. Ibadah-ibadah kita, majelis ilmu, umroh, haji, intinya semua hal-hal yang positif itu adalah goa kita. Mohon maaf, batuknya keren ya Mbak Andin, sudah 3 hari ini, Masya Allah, apapun itu tetap bagus, tetap keren. Jadi Bapak Ibu paksakan selalu untuk selalu berada dalam lingkungan yang positif seperti Bu Andin ini. Bu Haja Andin, mungkin tidak hanya setiap ahad sekali beliau ya berbagi ilmu, mungkin setiap minggu ada beberapa kali. Nah, itu ikuti Bapak Ibu. Akan ada ilmu-ilmu positif yang beliau sampaikan. Kemudian hadir di majelis-majelis ilmu mungkin sekarang ini secara online. Kemudian memperbaiki ibadah-ibadah kita. Semakin sering kita mendekatkan diri dengan Allah Bapak Ibu. Nah, itu keajaiban kita di masa sekarang ya Bapak Ibu. Misalkan lagi biasanya sebulan tidak pernah baca buku, nanti Bapak Ibu sebulan misal 2 judul buku sudah selesai. Intinya apa Bapak Ibu? Intinya izinkan hal-hal yang positif masuk dalam pikiran kita. Hal-hal yang tidak positif kita lawan Bapak Ibu. Kita paksakan untuk kita tidak izinkan masuk dalam pikiran kita. Karena itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi nasib kita nantinya. Mbak Dian, nasib itu kan sudah jadi takdirnya Allah. Benar Bapak Ibu, nasib itu sudah Allah sudah gariskan, tapi apa? Kita diberi kesempatan, kita dikasih ruang oleh Allah untuk merubahnya. Ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ya Bapak Ibu ayat 11, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam jiwanya. Jiwanya itu tidak terlihat Bapak Ibu, tapi sangat berdampak. Jiwa itu apa? Pikiran kita yang selalu positif. Hati kita yang selalu tenang. Dan spiritual kita. Motivasi kita melakukan suatu tindakan itu berdasarkan apa? Berdasarkan hal-hal yang positif. Jadi memang benar, nasib itu sudah maksudnya takdir itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuznya, tapi kita diberi ruang oleh Allah untuk mengubahnya. Mengubah apa? Apa-apa yang tidak terlihat namun berdampak. Dimulai dari apa? Dimulai dari mengendalikan pikiran kita. Untuk selalu positif, positif, positif. Insya Allah kepositifan demi kepositifan akan hadir dalam hidup kita. Untuk selalu berpikir baik. Insya Allah kebaikan demi kebaikan akan hadir dalam keseharian kita. Seperti itu Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah. Kira-kira mulai detik ini, saat ini, kita paksakan untuk selalu berpikir positif, bisa atau tidak Bapak Ibu? Coba deh ditulis di kolom chatnya, bisa nggak untuk memaksakan untuk selalu berpikir positif? Apapun faktanya, nggak penting. Tapi apa? Respon positif kita yang paling penting dalam menyikapi fakta tadi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Saya yakin Ayo, bisa teman-teman deh. tulis bisa semua nih. Siapa yang merasa bisa silahkan ditulis di kolom chat. Makin cepat nulisnya, makin berarti makin cepat rezekinya nih. Masya Allah, luar Iya, biasa. subhanallah. Ya, Ya, nih ada Mbak Yulia Stuti, ada Mbak Nazra, ada Supianti, itu rame tuh yang bilang. Ya, bisa. ada Mbak Yuni, ada Mbak Linda, ada Mbak Nini, ayo cepetan lagi. Nur Fuad, insya Allah bisa. Leha, Armina Reka, kemudian Mbak Retno, ya, Bu Hasrianti, Guntur Hasna, Mama Mia. Alhamdulillah Mbak Dian, semuanya bisa katanya.
Masya Allah, Tapi keren ketemu banget ini insya ya. Allah Saya Kak. yakin, iya, karena ketika kita memaksakan untuk selalu berhusnudon, selalu berprasangka baik, itu kita latih ya Bapak. Itu banyak sekali dampak-dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Selalu bersyukur. Kita akan selalu bersyukur atas hal-hal yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kemudian apapun itu, kita mengundang keberuntungan kita, ya. Terlihat di slide dampak husnudon. Yang pertama selalu bersyukur, selalu melihat sisi yang positif. Kita cari Bapak Ibu sisi positifnya apa. Mungkin terkadang seperti ini ya. Ketika kita jalan, kemudian melewati melewati sebuah bak sampah ya Bapak Ibu. Bak sampah itu mungkin aromanya apa? Aromanya tidak wangi ya yang tercium dalam hidung kita, tapi kita paksakan. Mungkin kita akan mengucap, bau busuk, nggak enak, pengen muntah. Nah, dari situ kita belajar, Bapak Ibu. Kita paksakan, paksakan untuk wangi. Oh, bak sampahnya warnanya bagus, warna hijau, bunga-bunga, mungkin seperti itu. Jadi kita memaksakan untuk mencari-cari apa sih sisi positif dari ini. Kita jalan, mungkin mohon maaf ada bangkai kucing ya, bangkai kucing mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kita paksakan lagi, cari paksakan. Apa sih sisi positif dari bangkai ini? Oh iya, giginya kucing itu putih, bersih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita latihan, memaksa untuk mencari sisi positifnya apa sih? Kita paksakan, kita munculkan. Kemudian, tidak ada ini saja, dampak husnudon adalah mengundang keberuntungan Bapak Ibu. Keberuntungan demi keberuntungan akan hadir dalam keseharian kita. Tadi sudah saya sampaikan ya, misalkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu ada hal sedikit kebencian, saya benci banget sama orang ini, oh itu yang closing itu kan kenapa dia yang jadinya ya, seperti itu mungkin ya, kita benci oleh atas sikap suatu teman. Nah itu efeknya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan teman kita. Kita mengundang kebencian demi kebencian dalam keseharian kita. Juga apa? Ketika pikiran kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, penuh cinta, kasih sayang, insya Allah Allah akan hadirkan terus apa? Mohon maaf Bapak Ibu, Allah akan hadirkan dalam hidup kita itu orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, orang-orang yang penuh dengan cinta mengelilingi keseharian kita Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya, latihan selalu untuk berpikir positif. Mencari sisi positifnya apa dari fakta yang terhidang itu. Saya yakin panjenengan semua bisa ya Bapak Ibu melatih husnudon.